Hai, perkenalkan nama saya Widat Azhari. NIM saya 2018 111020071. Nomor absen 14, kelas manajemen B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dua kasus pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar bab fungsi kuadrat. Mohon disimak ya penjelasannya. Contoh kasus 1. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan 20Q kuadrat plus 2Q plus 15 dan fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 12Q kuadrat plus 200, di mana subsidi per unitnya adalah Rp15. Pertanyaannya, A. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Tentukan keseimbangan pasar setelah subsidi. Dan C. Tentukan S atau subsidi, SK atau subsidi konsumen, dan SP atau subsidi produsen. Contoh kasus 2. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan 10 kuadrat plus 4Q plus 13 dan fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 9Q kuadrat plus 100, di mana subsidi per unitnya adalah Rp13. Pertanyaannya, A. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Tentukan keseimbangan pasar setelah subsidi. Dan C. Tentukan S, subsidi, SK atau subsidi konsumen, dan SP atau subsidi produsen. Penyelesaian kasus 1. Diketahui P sama dengan 20Q kuadrat plus 2Q plus 15. P sama dengan min 12Q kuadrat plus 200. S sama dengan Rp15. Mencari A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. 20Q kuadrat plus 2Q plus 15 sama dengan min 12Q kuadrat plus 200. 20Q kuadrat plus 2Q plus 15 plus 12Q kuadrat min 200 sama dengan 32Q kuadrat plus 2Q min 185. 32Q kuadrat hasil dari 20Q kuadrat ditambah 12Q kuadrat dan min 185 dari 200 dikurangin 15. Lanjut ke D. D sama dengan B kuadrat min 2AC. D sama dengan 4 min 2 kali 32 kali min 185 sama dengan 4 plus 11.844 hasil dari perkalian 2 kali 32 kali 185. Maka D sama dengan 11.844. Akar dari 11.844 adalah 108,83. Lanjut Q15 sama dengan min B plus akar D per 2A. Q15 sama dengan min 2 plus 108,83 per 2 kali 32 sama dengan min 2 plus 108,83 per 64. Q1 106,83 per 64, hasilnya adalah 106. Kemudian sebelum mencari Q2 kita mencari P. P sama dengan 20Q kuadrat plus 2Q plus 15. P sama dengan 20, Q-nya diganti 1,6 kuadrat plus 2 dalam kurung 1,6 plus 15. P sama dengan 51,2 plus 3,2 plus 15. Maka P sama dengan 69,4. Jadi Q2-nya adalah min 69,4 per 64 sama dengan min 1,0875. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Penawaran sama dengan 20Q kuadrat plus 2Q plus 15. Subsidi Rp15. Fungsi penawaran setelah subsidi. P aksen sama dengan 20Q kuadrat
plus 2Q plus 15 min 15. P aksen sama dengan 20Q kuadrat plus 2Q. 20Q kuadrat plus 2Q sama dengan min 12Q kuadrat min 200. Sama dengan 32Q kuadrat plus 2Q min 200. 32Q kuadrat dari 20Q kuadrat ditambah 12Q kuadrat. Selanjutnya D sama dengan B kuadrat min 2AC sama dengan 4 sama dengan 2 kali 32 kali 200 sama dengan 4 ditambah 12.800 hasil dari 2 kali 32 kali 200. Maka D sama dengan 12.804. Diakarkan sama dengan akar D sama dengan 113. Selanjutnya kita mencari Q15 sama dengan min B plus akar D per 2A sama dengan min 2 plus akar 113 per 2 kali 32. Q1 aksen sama dengan 111 per 64 sama dengan 1,7. Lanjut Q2 aksen sama dengan 115 per 64 sama dengan 1,796875. Lanjut ke P aksen. P aksen sama dengan 20Q kuadrat plus 2Q. P aksen sama dengan 20 Q-nya diganti menjadi 1,7 kuadrat plus 2 1,7. P aksen sama dengan 57,8 plus 3,4. P aksen sama dengan hasilnya 61,2. C. Tentukan subsidi. Subsidi sama dengan S kali Q aksen. S sama dengan 15 kali 1,7. S sama dengan 25,5. SK atau subsidi konsumen sama dengan dalam kurung P dikurangin P aksen dikali Q aksen. SK sama dengan dalam kurung 69,4 min 61,2 dikali 1,7. SK sama dengan 13,94. Lanjut ke SP. Subsidi produsen sama dengan S min SK. SP sama dengan 25,5 min 13,94. SP sama dengan 11,56. Penyelesaian kasus 2. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. 10Q kuadrat plus 4Q plus 13 sama dengan min 9Q kuadrat plus 100. 10Q kuadrat plus 4Q plus 13 plus 9Q kuadrat min 100. Hasilnya 19Q kuadrat plus 4Q min 87. 19Q kuadrat hasil dari 10Q kuadrat ditambah 9Q kuadrat dan min 87 hasil dari 100 dikurangin 13. Lanjut untuk mencari D. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 8 min 4 kali 19 kali min 87 sama dengan 8 plus 6.612. Hasil dari perkalian 4 kali 19 kali min 87. Lanjut sama dengan 6.620. Akar dari 6.620 adalah 81,36. Lanjut mencari Q. Q13 sama dengan min 4 plus 81,36 per 2 kali 19 sama dengan 2 plus 81,36 per 38. Mencari Q1 sama dengan 77,36 per 38 sama dengan 2. Sebelum lanjut ke Q2, maka kita harus mencari P. P sama dengan 10Q kuadrat plus 4Q plus 13. P sama dengan 10. Q-nya diganti sama 2 kuadrat plus 4 dalam kurung 2 plus 13. P sama dengan 40 plus 8 plus 3, maka P sama dengan 61. Lanjut Q2.
61/38 hasilnya 1,6. Lanjut ke keseimbangan pasar setelah subsidi. Penawaran 10Q kuadrat plus 4Q plus 13. Subsidinya Rp 13. Fungsi penawaran setelah subsidi. P aksen sama dengan 10Q kuadrat plus 4Q plus 13 min 13. P aksen sama dengan 10Q kuadrat plus 4Q sama dengan 10Q kuadrat plus 4Q sama dengan min 9Q kuadrat plus 100 sama dengan 10Q kuadrat plus 4Q plus 9Q kuadrat min 100 sama dengan 19Q kuadrat plus 4Q min 100. Mencari D. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 8 min 4 kali 19 dikali min 100 sama dengan 8 plus 7.600 hasil dari perkalian 4 kali 19 dikali 100 sama dengan 7.608. Kemudian kita akarkan, di mana akar dari 7.608 adalah 87,2. Lanjut mencari Q13 sama dengan min B plus akar D per 2A sama dengan min 4 plus akar 87,2 per 2 kali 19. Lanjut ke Q1 aksen sama dengan 83,2 per 38 sama dengan 2,2. Lanjut mencari P aksen sebelum ke Q2 aksen. P aksen sama dengan 10Q kuadrat plus 4Q. P aksen sama dengan 10, Q-nya diganti dengan 2,2 kuadrat plus 4 dalam kurung 2,2. P aksen sama dengan 48,4 plus 8,8. P aksen sama dengan 57,2. Lanjut ke Q2 aksen sama dengan 91,2 per 38 sama dengan 2,4. Di sini 91,2 itu dari 87,2 ditambah 4. Lanjut ke soal C, tentukan S. S sama dengan S kali Q aksen. S sama dengan 13 kali 2,2. S sama dengan 28,6. Lanjut SK atau subsidi konsumen sama dengan P dikurangin P aksen dikali Q aksen. SK sama dengan 61 dikurangi 57,2 dikali 2,2. Maka SK atau subsidi konsumen hasilnya adalah 8,36. Lanjut ke subsidi produsen atau SP. SP sama dengan S min SK. Berarti 28,6 dikurangin 8,36. Maka SP sama dengan 20,24. Kesimpulan. Pada kasus 1 ini bisa disimpulkan bahwa total subsidi sebesar 25,5. Sedangkan subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar 13,94 dan subsidi yang dinikmati oleh si produsen sebesar 11,56. Di mana pada kasus 2 ini dapat disimpulkan bahwa total subsidi sebesar 28,3, di mana subsidi yang dapat dinikmati oleh konsumen sebesar 8,3 dan subsidi yang bisa dinikmati oleh produsen sebesar 20. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.